Para oknum Habaib Alwi selalu cerita di mana-mana bahwa Bung Karno sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945 datang sowan ke Habib Ali Kuitang meminta nasihat dan petunjuk. Datangnya bersama Muhammad Husni Tamrin. Inilah yang perlu dipertanyakan. Muhammad Husni Tamrin ini seorang pahlawan yang sudah lama wafat. Muhammad Husni Tamrin wafat sebelum kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Nah, masa orang yang sudah wafat 4 tahun sebelumnya bisa diajak oleh Bung Karno menuju rumahnya Habib Ali Kuitang untuk minta nasihat dan petunjuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Kapan proklamasi kemerdekaan ini akan dikumandangkan, akan dideklarasikan begitu. Ini kan aneh. Jadi kalau misalnya nih yang dimaksud oleh para oknum Habaib Alwi bahwa Muhammad Husni Tamrin yang dibawa oleh Bung Karno menuju rumahnya Habib Ali Kuitang adalah Muhammad Husni Tamrin, salah satu pahlawan anggota Volksraad di pemerintah Hindia Belanda, ini salah alamat. Mungkin Muhammad Husni Tamrin yang lain mungkin. Kalau Muhammad Husni Tamrin yang lain ya kami nggak tahu. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah Muhammad Husni Tamrin, seorang pahlawan yang memang kelahiran Batavia. Ini beliau wafat pada tanggal 11 Januari tahun 1941 Masehi. Tahun 1941 Masehi ini kan sebelum kedatangan tentara-tentara Jepang ke Indonesia. Muhammad Husni Tamrin sudah wafat duluan, masa diajak ke rumahnya Habib Ali? Cobalah direnungkan. Kalau seandainya mau cerita, bikin cerita ngarang, ya ceritanya ngarang atau ceritanya ya bisa dikatakan dusta atau bohong lah. Bung Karno itu sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bersama Muhammad Husni Tamrin datang ke rumahnya Habib Ali Kuitang untuk minta nasihat, minta petunjuk agar kalian semua rakyat Indonesia tahu nih sejarah sebenarnya. Nah, sejarah sebenarnya bagaimana? Nah, mungkin di antara teman-teman mungkin nih ya, kami Al-Fakir Tamalim kalau membaca sejarah nih, Muhammad Husni Tamrin itu wafat pada tahun 1941. Ini yang sepengetahuan kami. Jadi sepengetahuan kami bahwa Muhammad Husni Tamrin wafat pada tahun 1941 Masehi. Nah, mungkin sejarah yang kami baca ini salah mungkin wafatnya Muhammad Husni Tamrin. Oleh sebab itulah bagi netizen yang tahu nih sebenarnya Muhammad Husni Tamrin ini wafat pada tahun berapa? Nah, kok para oknum Habaib Alwi selalu membawa-bawa nama Muhammad Husni Tamrin. Nah, kalau membawa-bawa nama Muhammad Husni Tamrin yang dikatakan menemani Bung Karno, bersama Bung Karno menemui Habib Ali Kuitang sebelum nyusun teks proklamasi kemerdekaan, ini sebenarnya Muhammad Husni Tamrin yang mana? Sekali lagi kami tanyakan nih, atau jangan-jangan saya yang salah? Saya yang salah tentang informasi Muhammad Husni Tamrin itu wafatnya memang bukan tahun 1941. Coba dicari lagi buku-buku sejarah. Ini kami menjadi agak bingung ini. Kan Muhammad Husni Tamrin itu wafat ya tatkala itu, mohon maaf, ada yang menuduh beliau ini kan dalam keadaan tertekan. Jadi Muhammad Husni Tamrin ini wafat dalam usia muda, usia 46 tahun. Dalam usia 46 tahun Muhammad Husni Tamrin sudah wafat, yaitu tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 1941 Masehi. Nah, kalau kami mendengar nih video YouTube yang menyebar oleh oknum Habaib Alwi bahwa Bung Karno itu sebelum menyusun teks proklamasi kemerdekaan datang ke rumahnya Habib Ali Kuitang ditemani oleh Muhammad Husni Tamrin. Pertanyaan kami, Muhammad Husni Tamrin yang mana? Apakah Muhammad Husni Tamrin yang sebagai pahlawan itu, ataukah Muhammad Husni Tamrin yang lainnya? Tetapi di dalam ceramah yang lainnya saya dengarkan Muhammad Husni Tamrin ini adalah seorang anggota Volksraad. Berarti
Tidak ada yang lain kecuali Muhammad Husni Tamrin yang pahlawan yang sudah wafat duluan itu. Nah, kalau pahlawan yang sudah wafat duluan itu kemudian tatkala tahun 1945 Bung Karno menyusun teks proklamasi kemerdekaan, kok tiba-tiba dibawa-bawa menuju ke rumahnya Habib Ali Kuitang. Yang dibawa ini jasadnya, jenazahnya, membawa jenazah atau membawa rohnya atau membawa sukmanya ini. Ini kan cerita yang gimana gitu, kadang-kadang gregetnya hati. Tapi karena memang mohon maaf nih ya, rata-rata kaum muslimin wal muslimat di Indonesia ini kan kurang membaca literatur sejarah. Sehingga tatkala mendengar ceramah oknum-oknum Habaib Alwi, Bung Karno sebelum proklamasi kemerdekaan datang menemui Habib Ali Kuitang bersama Muhammad Husni Tamrin. Ini adalah sejarah berdasarkan data dan fakta, tidak boleh dilupakan. Nah, kemudian jamaahnya manggut aja, iya. Nah, tatkala saya mendengar video itu langsung dalam hati, lah kan sepertinya saya pernah membaca sejarah nih, Muhammad Husni Tamrin sepertinya wafat sebelum kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Lah, dibawa-bawa oleh oknum habaib membawa-bawa nama Muhammad Husni Tamrin, mengatakan bahwa beliau ini bersama Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno saat itu sebelum jadi presiden ke rumahnya Habib Ali Kuitang untuk minta petunjuk dan minta nasihat. Ini kayaknya enggak benar nih. Nah, kemudian kami berusaha mencari, jangan-jangan bukan Muhammad Husni Tamrin yang dimaksud itu, jangan-jangan Muhammad Husni Tamrin yang lain. Nah, ataukah Muhammad Husni Tamrin kiai atau mana? Ini kan Muhammad Husni Tamrin kan banyak sekali. Oleh sebab itulah, tolong nih yang jelas Muhammad Husni Tamrin yang mana? Jika yang dimaksud adalah Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan anggota Volksrat tahun 1927, maka salah alamat. Salah alamat jelas, bukan beliau. Karena sekali lagi beliau ini sudah wafat sebelum kedatangan tentara Jepang. Nah, Jepang masuk ke Indonesia itu kan tahun 1942. Sedangkan Muhammad Husni Tamrin wafat pada tahun 1941. Nah, kemudian tahun 1945 kok nama beliau dibawa-bawa lagi, katanya bersama Bung Karno menemui Habib Ali Kuitang untuk minta nasihat dan petunjuk menentukan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini kira-kira ceritanya bisa diterima atau tidak. Oleh sebab itulah sekali lagi mari koreksi bareng-bareng. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.